Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, saya punya kesempatan untuk bisa berbagi sekali lagi di IFGF di Padang ini. Ya, sudah lama sekali ya saya tidak mengunjungi kota ini ya. Mungkin bahkan sebelum pandemi juga belum sempat ya. Jadi mungkin sekitar sudah 6 tahun kali ya, sekitar 6 tahun, 7 tahun ya terakhir kali saya ada di kota ini. Jadi Bapak Ibu ini kesempatan yang baik dan saya diminta untuk sharing yang berkaitan dengan Hari Ibu, karena hari ini adalah Hari Ibu Internasional ya. Jadi saya diberi info untuk Pak nanti khotbahnya yang berkaitan dengan Hari Ibu ya. Nah, bukan berarti bapak-bapaknya boleh pulang ya. Karena kayaknya wajah bapak-bapaknya langsung, wah ya udahlah saya makan babi panggang aja lah, coba cari di mana gitu ya. Tetap nanti kita semua akan mendapatkan porsi untuk firman Tuhan, walaupun ini topiknya berkaitan dengan ibu gitu ya. Nah khusus bagi bapak ibu sekalian ya, Anda yang sudah menikah, kebetulan datang suami istri komplit ya, berdua gitu ya. Atau Anda satu keluarga ada di sini gitu ya, ada anak, ada ayah, ada ibunya gitu ya. Atau Anda yang live streaming di rumah kebetulan ada si ibunya gitu ya, atau istrinya. Boleh nggak berikan tatapan penuh kasih sayang gitu ya, 1, 2, 3 ya ke istrinya, ke mamanya gitu ya. Terus kemudian ditepuk gitu ya, I love you gitu ya, 1, 2, 3. Ih kok malu-malu ya, orang Padang pemalu kayaknya ya. Ya kayaknya dulu waktu pacaran malu-maluin loh. Wah di depan rame orang, wah cipok-cipok aja ya. Giliran sudah menikah, jaim. Memang suka gitu ya, kebalik dunianya ya. Yang pacaran nggak tahu malu, yang sudah menikah malah malu-malu ya. Sekali lagi dong ya, ayo berikan ucapan kek, senyuman kek ya, dipegang tangannya kek, dibelai-belai ya, diusap-usap ya, 1, 2, 3 ya sama istrinya atau mamanya kalau ada yang bawa mamanya juga gitu ya. Masih ada yang malu ya, saya lihat bapak-bapaknya deh gitu ya guys. Ya Bapak Ibu, kita mesti tahu ya, ada satu riset, ada satu survei dari Barna Group. Barna Group itu adalah salah satu lembaga yang meneliti tentang pergerejaan di Amerika dan secara internasional juga, walaupun dia lebih menitik beratkan di Amerika, tapi risetnya sudah sangat banyak sekali dan mereka meriset banyak hal gitu ya, berbagai macam hal. Salah satunya yang mereka publikasikan di bulan Mei ini adalah pengaruh ibu di dalam sebuah rumah. Nah, mereka riset, mereka survei, dan mereka menemukan, nah ini ada beberapa ya, saya akan bacakan hasilnya ya. Ibu adalah partner utama kegiatan di dalam rumah bagi siapa saja. Jadi partner utama berkegiatan di dalam rumah itu bukan ayah, bukan asisten rumah tangga juga, tapi rupanya adalah ibu adalah partner utama kegiatan di dalam rumah. Artinya apa? Anak kalau butuh apa-apa cenderung carinya mamanya. Ya. Termasuk juga bapak kalau ada apa-apa carinya istrinya ya, bukan mamanya ya, karena kan udah pindah ya, udah keluarganya udah lain gitu ya, jangan cari mamanya lagi, bahaya itu ya, istrinya gitu ya. Bahaya kalau seorang suami butuh apa-apa carinya asisten rumah tangganya, wah itu bahaya sekali ya. Aduh aku kok galau ya, asisten rumah tanggaku mana ya, tolong dihibur, wah itu bahaya sekali. Pasti carinya siapa? Istrinya. Artinya apa? Peran ibu atau istri di dalam satu rumah itu dia menjadi partner utama untuk siapapun. Bahkan kalau Pak RT nyari urusan datang, yang disuruh ketemu siapa? Ya, Pak RT datang tuh urusin Mbak. Ya, seringkali kan gitu ya. Bahkan kalau ada kita punya asisten rumah tangga di rumah, yang ngurusin juga siapa? Mama atau istri, ibu atau istri. Nah, jadi ini menurut riset pertama, ibu itu adalah partner utama untuk siapapun di dalam rumah. Nah lalu ada hasil yang berikutnya yang lebih seru ya. Ibu lebih dipercaya anak remaja ketimbang bapaknya. Langsung tegang ya, semua langsung gitu ya. Nah rupanya anak remaja kalau ada apa-apa, mengalami butuh sesuatu atau mengalami masalah tertentu, anak remaja cenderung lebih mencari mamanya daripada papanya. Ini menurut riset, tidak selalu tapi seringnya begitu. Nah lalu yang ketiga yang lebih seru lagi, rupanya ibu lebih aktif memperkenalkan hal-hal rohani ketimbang ayah.
Betul nggak sih Bapak-Bapak? Coba dijawab, betul nggak sih? Ini riset? Enggak ya, kok cuman Pak Daud yang enggak ya? Jangan-jangan yang lain, iya sih Pak, gitu ya dalam hati gitu ya. Menurut riset, ibu lebih aktif memperkenalkan hal-hal rohani ketimbang ayah. Ini kan riset gitu ya, ini kan survei. Tidak selalu kita begitu, tapi mayoritas kebanyakan orang begitu. Nah, maka dari riset ini kita belajar satu, hei para ayah, Anda perlu lebih aktif terlibat untuk keluarga Anda. Kita para ayah seringkali cenderungnya berpikir begini, pokoknya aku kan udah kasih duit, aku ini kerja banting tulang, ya waduh tulang dibanting-banting ya, gimana itu ceritanya ya, aku ini udah capek ya, aku udah kerja menghasilkan uang, ya udahlah saya kasih uang urusin semuanya. Seringkali berpikir begitu, terutama tentang anak, mereka seringkali berpikir bahwa tugas seorang ayah itu yang penting kasih duit supaya anak kebutuhannya apa ada duitnya, udah cukup. Bapak Ibu, anak Anda tidak hanya butuh uang Anda. Terutama para ayah, anak Anda tidak hanya butuh uang Anda. Anak Anda butuh kehadiran Anda juga. Anak Anda butuh ekspresi dan koneksi perasaan dengan Anda. Nah, ini para ayah lebih susah. Karena menurut penelitian dalam dunia psikologi, ibu itu lebih gampang untuk punya koneksi emosi dengan anak. Tapi ayah itu cenderung lebih sulit. Kalau anak masih kecil, ayahnya masih bisa, tapi begitu anak sudah mulai remaja, apalagi sudah dewasa, coba liatin deh bapak-bapak sama anak dewasa ya, yang sudah dewasa. Kalau mama sama anak dewasa, mamanya kan masih bisa, kan masih bisa gitu ya. Mamanya ya, seolah-olah itu anak masih kecil, sama gitu ya, mama perlakuannya anak kecil sama anak udah dewasa, sama, betul nggak mama-mama ya kan, masih suka digandengin ya, masih suka dipeluk-pelukin. Karena mic-nya berkedip-kedip ya, kayaknya ngasih kode, udah Pak cukup Pak, Bapak cukup Pak gitu ya. Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ketemu anak yang sudah dewasa, terutama anak pria yang sudah dewasa, coba lihat percakapannya. Udah selesai. Singkat, cepat, tepat, padat gitu ya Bapak Ibu. Jadi hubungan emosinya itu mulai pudar, mulai renggang gitu ya. Nah, makanya di sini dari riset ini kita melihat apa sih? Ternyata peran ibu itu penting sekali di dalam rumah. Ya, banyak kebudayaan itu menyingkirkan atau menganggap rendah ibu. Ya, ibu itu dianggapnya cuman kayak ya sedikit di atas asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga di sini ya ibu sedikit di atasnya aja lah. Ya, menganggap rendah. Kenapa? Karena dipikir ya tugas ibu cuma ngurusin anak, ngurusin rumah, ya pokoknya urusan-urusan begitulah. Udah nggak usah berpendapat, ya urusan keputusan-keputusan rumah tangga nggak usah berpendapat, ya soal ini itu udahlah percaya aja sama bapaknya. Padahal menurut riset dan menurut perkembangan dunia, menurut psikologi terhadap perkembangan anak, peran ibu itu sangat penting sekali. Dan apa kata Alkitab tentang ibu? Alkitab sangat memandang ibu itu penting dan berharga. Alkitab sangat memandang wanita itu sama berharganya seperti pria, tidak lebih rendah. Wanita sama berharganya seperti pria. Contohnya apa? Waktu Yesus bangkit, yang Yesus jumpai pertama kali itu siapa Bapak Ibu? Coba, kan kita habis Paskahan kan ya, bulan lalu ya. Waktu Yesus pertama kali bangkit, dia menampakkan diri pertama kali dengan siapa? Coba ayo pelajaran sekolah minggunya. Kepada Petrus, Yohanes, Yudas, Yudasnya udah gak ada. Udah keluar dia dari cerita. Kepada siapa pertama kali dia menampakkan diri? Pada Maria Magdalena, seorang wanita. Padahal dalam budaya Yahudi, wanita itu perkataannya tidak bisa dijadikan dasar kesaksian. Jadi kalau ada sebuah kasus kriminal, siapa saksinya? Wanita, itu tidak dianggap. Kesaksiannya itu tidak valid dalam budaya Yahudi itu.
Tapi kenapa Yesus menampakkan diri pertama kali justru kepada wanita? Yesus mau bilang begini, sekalipun budaya merendahkan wanita, tapi Yesus menganggap wanita penting. Pertanyaannya, hei para ayah, para suami, para anak, apakah Anda menganggap istri dan ibu Anda penting juga? Wah, bapak-bapaknya yang duduk di ruangan ini salah datang nih. Aduh, kebaktian pas hari ibu, yang dihajar bapak terus, ya, ibunya dimuliakan, ditinggikan karena ini hari ibu. Tunggu nanti hari ayah undang saya ya. Hari ayah undang saya gantian nanti, ya, enggak, pokoknya dengerin saya ya, waktu saya cuma 30 menit, dengerin saya, jangan tidur dulu ya, tahan aja, tinggal 20 menit lagi ya Bapak Ibu ya, semua akan dapat jatahnya. Mari kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 3-5. 2 Timotius 1 ayat 3-5 Bapak Ibu, ini salah satu ayat yang menurut saya sih bagus sekali ya, dan ini sebuah ungkapan dari Alkitab yang sangat penting tentang peran ibu ya. 2 Timotius 1 ayat 3-5, Paulus menulis surat buat Timotius. Timotius itu anak rohaninya, anak didiknya yang termasuk yang utama, yang diwariskan semua pelayanan Paulus, salah satunya kepada Timotius. Begini bunyinya, 2 Timotius 1 ayat 3-5, aku Paulus mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan aku mengingat engkau Timotius dalam permohonanku, dalam doaku, baik siang dan malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu, Timotius ini jadi rupanya begitu dekat sama Paulus, sampai seringkali berdoa dengan cucuran air mata untuk Paulus, melayani sungguh-sungguh ikut Paulus itu sampai bercucuran air mata karena memberikan diri untuk mengikuti Paulus sungguh-sungguh ya. Jadi Paulus ini surat menjelang terakhir-terakhir. Bapak Ibu, Timotius itu termasuk surat-surat terakhirnya Paulus sebelum dia akan segera mati. Jadi waktu dia menulis ini, dia tahu sebentar lagi waktunya udah habis. Dia ingat Timotius, dia itu bersyukur kepada Tuhan, dia bilang gini, ini Timotius ini aduh anak muda yang hebat banget. Dari begitu banyak anak-anak muda, Timotius ini sungguh-sungguh cinta Tuhan, memberi hidup buat Tuhan, teladan banget. Pokoknya ini anak, udahlah. Kalau orang Jawa bilang tuh nggak neko-neko. Nggak neko-neko itu nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, nggak lakukan hal yang nggak bener. Timotius itu adalah kalau 1 jempol aja kurang. Bahkan 4 jempol pakai kaki juga kurang. Ini anak muda yang hebat banget. Makanya waktu Paulus ingat, waduh Timotius, dia langsung hatinya terharu karena dia mungkin gak akan bisa ketemu lagi sama Timotius. Nah tapi ayat yang kelima ini hebat sekali ya. 4 dulu ya. Apabila aku terkena akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Aku pengen ketemu lagi sama kamu Timotius, anak muda yang hebat sekali. Tapi rahasianya ini, apa yang membuat Timotius jadi anak muda yang begitu hebat? Bahkan Paulus yang sangat hebat saja memuji Timotius begitu rupa. Apa yang membuat seorang anak muda yang namanya Timotius ini tumbuh dengan sangat sehat hatinya, mentalnya sehat, karakternya bagus, kerohaniannya bagus? Apa rahasianya? Ayat kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam siapa Bapak Ibu Saudara? Nenekmu Lois, dan di dalam siapa? Ibumu Eunike, dan yang aku yakin sekarang hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu Saudara, budaya Yahudi itu nggak pernah menyebutkan ibu, karena buat mereka wanita itu di pinggiran, pemain cadangan. Jadi selalu kalau budaya Yahudi, yang penting itu adalah kamu keturunan bapak siapa, bapakmu siapa. Makanya siapa bin siapa itu nama bapak semua, nggak ada nama ibu di situ. Tapi di sini khusus ditulis Timotius menjadi dahsyat karena iman neneknya dan iman ibunya yang kemudian itu membentuk seorang Timotius. Maka saya mau beritahu kepada hei para ibu, imanmu menentukan akan jadi seperti apa anakmu.
Bapaknya seneng, puji Tuhan ibu ya, soalnya iman saya berantakan Pak ya. Puji Tuhan nggak terlalu ngaruh kayaknya, ngaruh juga ya, bukan berarti nggak ngaruh, tapi saya berita gini loh, seringkali gini, soalnya banyak wanita, saya nggak tahu ya kenapa wanita itu salah satu problem terbesarnya itu adalah rasa berharga. Memang betul, banyak pria-pria itu juga punya problem rasa berharga, tapi para wanita itu beda, problem rasa berharganya itu bisa sampai kayak meremukkan jiwa banget. Makanya buat wanita, kompetisi antar wanita itu menjadi lebih seru daripada kompetisi antar pria. Bener gak? Wanita-wanita kalau udah ngumpul, itu mereka akan lihat dari ujung atas sampai bawah. Mereknya apa, riasan, make upnya, ada yang bolong satu, itu pasti hidungnya operasi plastik tuh, pasti itu gini. Semua diamati, itu kalau wanita. Kalau pria itu cuma gini. Udah selesai, udah gitu doang. Makanya pria itu kalau kompetisi itu cuma gini, ya udahlah dia, udah gitu. Tapi kalau wanita tuh bisa sampai WhatsApp-WhatsAppan gitu. Nanti kalau ketemu, jadi ada satu kelompok wanita isinya A, B, C, D. Waktu D nggak datang, A, B, C ngosipin D. Ya, waktu C nggak datang, A, B, D ngosipin C. Waktu B nggak datang, A, C, D ngosipin B. Waktu A nggak datang, B, C, D ngosipin A. Dalam arti kata, semua saling menggosipkan dan digosipkan. Itu wanita. Kenapa? Karena ada di dalam jiwa yang terdalamnya itu rasa tidak berharga. Kenapa kok ada rasa tidak berharga? Karena budaya mengecilkan wanita. Jadi makanya wanita di dalam hati kecilnya, aku ini berharga, tapi cara mengekspresikannya jadi begitu, berkompetisi satu sama lain. Makanya banyak sekali kalau kita lihat kompetisi-kompetisi antar wanita, seringkali yang dikompetisikan tuh yang nggak penting untuk dikompetisikan. Kalau pria itu yang dikompetisikan apa? Prestasi, wah duitnya kalah banyak, wah rumah kalah gede, yang gitu-gitu ya. Tapi kalau wanita kadang-kadang, dia bawa apa? Mie goreng, cuman mie goreng, aku bawanya daging gitu ya. Kita buat para pria ngeliat ini, ngapain sih kayak gituan diributin, habis itu dimakan juga habis, besoknya dikakus. Kok ribut cuman gara-gara, itu tuh pelit banget bawanya bakmi goreng, gini. Pria jarang mengkompetisikan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena bagi wanita semua hal itu bisa menjadi penting, itu rasa berharganya dia. Nah Bapak Ibu, kenapa saya bilang hari ini, hei wanita, kalau engkau tidak sembuh perasaanmu, kalau engkau tidak merasa aman di dalam Tuhan, anakmu gak akan punya iman yang kuat juga. Nah gini loh, banyak ibu-ibu, wah ini, aduh sayang waktu saya tinggal 15 menit ya, coba saya dikasih waktu 3 jam. Saya tahun 2020 di tengah pandemi buka konseling pernikahan. Wah banyak yang konseling, karena kan di pandemi itu banyak yang ribut ya suami istri ya. Banyak yang konseling. Saudara tahukah setelah saya buka konseling itu sampai hari ini udah 3 tahun, kasusnya itu dahsyat-dahsyat. Dan salah satu kasus pernikahan yang ribet ini ya, salah satunya ya. Jadi dari sekian kasus, sepertiga yang saya tangani itu ada ulah intervensi ibu mertua. Ibu mertuanya ikut bikin ribet, bahkan ibu mertuanya ada yang menyembunyikan anaknya dari si bapaknya, ada ibu mertuanya yang ikut memprovokasi ini. Wah udahlah, peran ibu mertua untuk ngerecokin pernikahan itu sepertiga kasus konseling yang saya tangani. Makanya saya beritahu, kalau ibu nggak bener, itu keluarga itu musim panas terus, nggak pernah ada musim sejuknya. Kalau ibu uring-uringan, ya ibu insecure, ibu itu pengen membuktikan diri terus, ya keluarga kita paling hebat, kamu jangan mau digituin, wah. Gini loh, di gereja, maaf ya saya ngomong apa adanya ya, di gereja yang banyak pelayanan bapak-bapaknya sering ribut, tapi seringkali saya jumpai gara-gara apa? Di rumah dibisikin sama ibunya. Pak tadi gimana meetingnya? Ya meetingnya tadi gini. Jangan mau Pak. Ya kamu kan udah 10 tahun di gereja ini Pak, kamu jangan lembek, kamu ini pria Pak. Wah pria, bapaknya kan jadi kayak gimana gitu ya. Ya udah habis itu dia kekeh, nggak mau kalah gitu ya. Di meeting RT juga gitu, yang meeting bapak-bapaknya, tapi di rumah ibunya pegang remote control semua, pakai WhatsApp.
jangan mau Pak, ayo Pak, lebih kenceng lagi Pak. Wah, bapaknya sok kenceng. Ya, remote kontrolnya dari rumah. Ya. Hati-hati loh ya, ibu-ibu kalau Anda nggak pulih, makanya kenapa Yesus menekankan ibu-ibu, peran ibu itu didatangi. Maria Magdalena dipulihkan lebih dulu, kenapa? Karena dia kalau sudah firm imannya, dia akan datang ke murid-murid yang pria-pria 11 orang itu. Dia akan bilang gini, Yesus beneran bangkit. Tapi kalau wanita-wanitanya aja udah nggak firm, nanti pria-prianya mulai firm. Biasanya wanita-wanita itu bisa membisiki untuk udahlah nggak usah ya. Apalagi kalau wanita sudah mulai keluar air mata. Pilih gereja atau pilih aku? Wah, susah itu. Ya, kamu pilih ini atau pilih aku? Wah, itu udah susah sekali, apalagi dengan air mata terus pegang pisau. Wah, ya kita pasti pilih istri kita lah, gimana orang udah pegang pisau gitu kan ya. Nah, ini bahaya. Tapi kita lihat Timotius menjadi hebat. Karena apa? Lois, Eunike, wanita yang aman di dalam Tuhan. Imannya tulus, ikhlas, kuat. Saya selalu berkata gini, istri dan ibu itu tiang doa rumah tangga. Kalau wanita berhenti berdoa buat rumahnya, berat. Bukan berarti pria nggak usah berdoa, loh, pria juga harus berdoa karena pria pemimpin dalam rumah tangga. Tapi wanita itu adalah tiang doa. Istri saya ini doanya jauh lebih banyak dari saya, Bapak Ibu Saudara. Saya udah berusaha doa banyak, dia lebih banyak lagi. Kami 14 tahun belum punya anak, akhirnya tahun lalu Tuhan memberi mujizat, bisa punya anak. Yang banyak doa siapa? Istri saya. Saya mah di tahun kesekian udahlah lupakan aja, udah nggak mungkin, udah semua dicoba, bayi tabung apa segala macam, udah dicoba semua. Tapi satu malam istri saya bangun di tidur, dia bangunin saya, dia bilang gini, "Say, Tuhan bicara." Bicara apa? Mujizat di tengah keterbatasan. Dia semangat, saya langsung tidak semangat. Kenapa? Aduh, disuruh berharap lagi sama Tuhan. Aduh, disuruh doa lagi. Udahlah, lepaskan saja keinginan untuk punya anak. Udah sekian belas tahun, semua udah dicoba, tapi dia semangat. Dan sejak hari itu dia bilang, "Say, kita tiap malam doa yuk." Saya dalam hati nggak pengen sebenarnya, tapi karena istri saya matanya menyala-nyala sebagai suami yang baik, ya udah, yuk. Tapi tiap malam saya pura-pura tidur terus, saudara ya. Pura-pura ketiduran dibangunin, "Say, kita belum berdoa. Ayo kita doa dulu." Aduh, ketahuan deh, gitu. Saya akhirnya doa. Istri saya, saudara, yang ngajakin doa terus. Setelah kurang lebih 6 bulan berdoa, mujizat terjadi, saudara. Punya anak tanpa program apapun, alami. Padahal sebelumnya semua udah dicoba, gagal semua. Terus nggak ngapa-ngapain, cuman alami aja. Dapat, saudara. Kenapa? Istri saya berdoa. Dia mengajak kami untuk mesbah doa terus setiap hari. Sekarang anaknya udah ada, saya udah mulai malas berdoa. Dia bilang gini, anaknya udah ada, kita harus makin serius berdoa. Wah, dia bilang tiap pagi kita akan nyembah Tuhan dan berdoa. Sebagai suami yang baik, ayo, kan gitu, saudara. Ya kan, dia yang menjadi tiang doa buat rumah kami, saudara. Makanya, wanita-wanita, ya, Tuhan mau pakai hidup Anda. Ya, nah, ini waktu udah mau habis nih, udah ya. Wah, saya kalau udah semangat tuh bisa ngomong sampai sehari semalam, saudara ya, bahaya sekali ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita baca di Amsal 31. Tenang, bapak-bapaknya nanti ya, save the best for the last. Jadi bapak-bapak saya taruh paling terakhir, karena nanti tamparannya paling keras. Enggak ya, bercanda ya. Amsal 31, Bapak Ibu ya. Ada satu pasal sebenarnya yang saya pengen kita baca, tapi kayaknya kepanjangan. Jadi saya akan coba lihat beberapa ayat mana yang bagus untuk kita bahas ya. Ini ayat 1 bagus nih. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan siapa, Bapak Ibu? Ibunya. Jadi Bapak Ibu, menurut psikologi, ayah itu mendidik, mewariskan nilai-nilai, ibu itu mengajar. Di Alkitab juga ada Amsal. Janganlah engkau melupakan didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Jadi baik di Alkitab maupun dunia psikologi sama. Ayah itu mendidik itu artinya apa? Ngasih nilai-nilai yang benar dan yang salah. Nah, tapi ibu itu apa? Ngajarin. Apa yang diajarkan? Keahlian untuk hidup.
Makanya ibu itu ngajarin, ayo bersosialisasi, temenan sama teman lain. Itu ibu yang lebih banyak ngajarin. Nah, Lemuel bisa punya hikmat karena ajaran ibunya. Ya, nah, mari kita baca di ayat 26. Amsal 31 ayat 26. Ia ini siapa? Wanita, istri dan ibu. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya apa? Wanita yang di dalam Tuhan kalau buka mulut isinya hikmat. Wanita di luar Tuhan kalau buka mulut isinya apa? Cabai rawit. Mantra kayak nenek sihir. Habis itu kita jadi kodok dengerin. Loh, banyak pria-pria nggak tahan di dalam pernikahan. Kenapa? Istrinya tiap buka mulut cabai rawit level 7. Ya, pedes banget gitu ya. Suaminya baru datang, dari mana aja kamu? Ya kerjalah. Emang ngapain lagi? Kamu ya kayak bebek, serong kiri, serong kanan, potong bebek angsa gitu kan. Kamu yang bener ya, kamu kerja ya, jangan ketemu ini ya. Belum apa-apa udah dicurigai. Terus baru duduk, manin dulu, beresin dulu itu, ini. Baru duduk mah, ya. Ini baru kerja, baru duduk. Wah, di tempat kerja ketemu wanita yang gimana Pak? Apa kabar Pak hari ini Pak? Semangat ya Pak ya. Cayo, fighting. Yang kayak Korea gitu di tempat kerja. Lalu dia ingat istrinya di rumah. Wah, di tempat kerja kayak drakor Korea, fighting. Makanya serong kiri, serong kanan. Saya tidak membenarkan perselingkuhan apapun alasannya. Tapi seringkali bukan hanya ada godaan yang membuat perselingkuhan terjadi. Godaannya ada, di rumahnya dorongannya keras. Gitu ya. Wanita-wanita menindas para pria gitu ya. Tiap membuka mulut bukan hikmat, tapi provokasi, intimidasi, tuntutan, nyalahin apa segala macam. Tuh kan bapak-bapaknya seneng kan saya khotbah ini kan. Kelihatan langsung berubah wajahnya, terus nyenggol-nyenggol istrinya. Dengerin gitu saudara. Ini Alkitab bilang wanita di dalam Tuhan membuka mulutnya, yang keluar apa? Hikmat. Terus kita lihat lagi, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi kalau ngajarin anaknya tuh lemah lembut, bukan ini, bisa enggak, wah gitu ya. Saya pernah lihat di mall ya, anaknya itu masih di bawah 1 tahun. Kebetulan anak saya juga masih di bawah 1 tahun, sebentar lagi 10 bulan. Saya bersyukur banget istri saya itu udah ingetin saya sebelum anak saya lahir. Dia bilang gini, saya nanti kalau anak lahir, namanya anak di bawah 2 tahun, itu belum mengerti banyak dan gak bisa ngomong apapun. Apapun yang dia rasa gak nyaman, dia akan nangis dan teriak. Jadi kalau anakmu nanti nangis dan teriak, kamu gak boleh anggap anakmu ini lagi bandel, nakal, gak ngerti dan sebagainya. Itu satu-satunya cara yang anaknya tahu untuk ngasih tahu bahwa dia gak nyaman. Wah, saya puji Tuhan diingetin sama istri saya. Karena selama 10 bulan ini, kalau tiap kali anak saya itu teriak frekuensi tinggi, wah, itu saya tuh langsung pening, kepala saya nyut. Emosional saya. Tapi saya ingat kata-kata istri saya, dia gak tahu cara yang lain, dia cuma tahu cara itu. Udah gak apa-apa. Saya lihat satu kali di mall, saudara ya, anaknya mau dikasih makan gak mau, nangis. Tahu gak apa yang dilakukan mamanya saudara? Ditampar saudara anaknya. Susah banget sih dikasih makan, gitu saudara. Saya yang bukan bapaknya aja keringet dingin pengen pukul itu mama kurang ajar gitu saudara. Ngajarnya lemah lembut. Terus lagi. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dia membuat semua yang di rumah itu berjalan dengan baik. Tapi coba lihat mama-mama modern zaman sekarang. Nggak pusing rumahnya apa, yang penting nongkrong di kafe sama sesama mama modern lainnya, gosipin si A yang nggak datang tadi itu loh, ya. Rumahnya apa yang terjadi nggak tahu, udah. Pokoknya serahin asisten rumah tangga aja. Nanti pulang-pulang, lo kok berantakan, asisten rumah tangganya yang dimarahi. Padahal ibu adalah kepala dari seluruh urusan rumah tangga. Jadi kalau asisten rumah tangga berantakan,
Yang salah adalah manajer rumah tangganya, yaitu si ibunya, bukan si staf rumah tangganya. Lagi, makanan kemalasan tidak dimakannya. Artinya apa? Wanita di dalam Tuhan gak males. Coba lihat wanita-wanita modern zaman sekarang, bangun pagi jam berapa? Wanita-wanita muda, ibu-ibu muda, belajar bangun pagi. Istri saya itu paling gak suka kalau saya itu bangun molor. Dia selalu pagi-pagi bangunin saya. Dia bilang begini, kalau kamu bangun di atas jam 7 pagi, bahkan di atas jam 6 pagi, nanti anakmu mulai sekolah, kamu belum bangun, anakmu ikut-ikutan gak mau bangun. Wah, saya walaupun suka bangun jam 12 siang saudara, tapi saya berusaha sejak hari itu. Istri saya, bagaimana itu bisa terjadi kalau istrinya juga bangun jam 12 siang? Itu mah sarapan belum ada apa segala macam, istrinya belum bangun, anaknya udah bangun keleleran, mah makan mah, mamanya masih ngorok. Loh, itu zaman sekarang kayak gitu. Udah ya, pemain musik udah naik semua soalnya ya. Cepet. Ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau yang di dalam Tuhan melebihi. Sayang kita nggak baca satu ini ya, tapi kalau kita baca satu pasal, istri yang cakap di dalam Tuhan itu adalah kemuliaan suaminya. Berapa banyak suami kalau ketemu di antara suami-suami, pria ketemu pria, saling membanggakan istrinya, ada nggak? Wah, istriku tuh loh gini hebat, gini. Jarang. Yang ada suami kalau ketemu suami apa? Aduh, istriku. Aduh, aku bisa ketemuan hari ini aja beruntung. Aku nyelip-nyelip gimana caranya lolos dari istriku. Bisa ketemu akhirnya. Aduh, istriku. Tapi Alkitab mengatakan wanita yang cakap itu kemuliaan bagi suaminya. Penutup ya. Makanya saya bilang tadi, istri-istri, ibu-ibu, peranmu penting sekali. Tuhan mau memakai engkau di dalam rumah tangga. Makanya jadilah wanita yang baik, yang benar, wanita yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Lalu terakhir, hei suami dan anak, ya, 3 menit aja, beri saya waktu 3 menit, suami dan anak. Peran menjadi ibu itu berat, tidak mudah. Setelah saya punya anak, saya melihat bagaimana istri saya membesarkan anak saya. Kami nggak punya pembantu, asisten rumah tangga nggak ada, kami nggak pakai neni. Jadi benar-benar cuman kami berdua aja gedein anak ini, karena itu komitmen kami dari pertama. Tapi saya lihat saudara apa yang dilakukan istri saya. 24 jam sehari anak saya nggak lepas dari istri saya. Dia berkorban banyak sekali untuk anak saya. Di tengah tidur, anak saya ini sukanya tidurnya itu di tangannya istri saya, gitu ya. Setiap kali mau dilepas, anak saya langsung tahu padahal dia lagi pules. Jadi kadang-kadang istri saya balikin lagi tangannya. Itu semalaman. Besoknya seringkali istri saya tuh, waduh tangannya linu banget apa segala macam ya. Istri saya ini sejak punya anak, dia mengembangkan keahlian-keahlian yang sakti saudara. Dia bisa makan pakai tangan kiri, ya. Dia bisa menyelinap turun dari kasur tanpa suara sama sekali, supaya anaknya itu nggak berasa gitu ya. Maaf, ini agak vulgar, maaf ya sayang ya. Dia bisa pup sambil pegang anak, ya sudah. Dia mengembangkan keahlian-keahlian yang sakti, semuanya demi apa? Demi anak. Sudah. Kebetulan istri saya bukan tipe sosialita. Jadi ketika dia selesai habis punya anak, dia tidak punya waktu untuk treatment ke klinik-klinik untuk kembaliin bentuk badannya lagi dan sebagainya. Enggak, karena 24 jam sehari dia harus temenin anak saya dan dia mau untuk rawat anak saya. Dia tidak seperti beberapa wanita yang punya privilege untuk ke klinik, anaknya dipasrahin sama entah siapa, dia ke klinik, balik lagi dan sebagainya. Istri saya tidak punya privilege itu. Tapi dia tidak kecewa, dia tidak menyesal. Dia memberi diri hidupnya untuk anak saya. Itu ibu. Ibu itu kalau sampai hari ini kita ada,
seperti apapun mamamu, dia sudah memberi diri buat kamu. Dia berdedikasi supaya kamu minimal di berapa tahun pertama hidupmu baik-baik saja. Jangan Anda pikir suami-suami Anda sudah kerja keras capek sekali. Sesekali jadilah ibu sebulan aja, terutama yang baru lahir. Sebulan aja, tanpa pertolongan siapapun, urusin anak. Sebulan aja. Hei bapak-bapak, saya jamin engkau akan pilih kerja. Sesulit apapun kerjaanmu, engkau akan pilih kerja daripada ngerawat anak. Lu, saya udah ngerasain sendiri. Istri saya bisa gendong anak saya 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Saya baru 15 menit udah gemeter. Padahal saya pria. Wanita itu kalau soal mengasihi, terutama untuk anak, dia tiba-tiba berlipat-lipat lebih kuat daripada pria. Saudara, apa yang dia tanggung oleh ibumu sangat berat, tapi kita seringkali gak lihat itu. Maka hei suami-suami, hei anak-anak, sayangilah istrimu, sayangilah mamamu. Oh tapi mama saya gila pak, mama saya tuh gini. Oh tapi istri saya tuh gini. Saya ngerti Bapak Ibu Saudara, tidak mudah hidup pernikahan dan keluarga itu tidak mudah. Tapi gini loh, kadang-kadang orang itu berperilaku sulit karena dia sudah frustrasi, begitu lelah hatinya, dan pasangannya gak ngerti-ngerti, anaknya gak ngerti-ngerti. Maka meledaklah dia. Hari ini hari ibu ya, saya gak minta Anda lakukan banyak, cuman hari ini aja, hari Minggu ini aja. Suami, anak, boleh gak kau perlakukan mamamu atau istrimu yang terbaik hari ini aja. Maksudnya bukan hari ini aja, ya udah ya hari ini aja ya, besok nggak usah ya, bukan. Tapi at least hari Minggu ini, ya lakukan apalah. Kalau kamu lihat dia cuci piring, datengin kayak, udah nggak usah cuci piring, aku yang cuciin. Kalau sudah lihat dia lagi kesulitan, datengin, aku bantuin. Beliin martabak favoritnya minimal, ya. Atau kalau nggak bisa, nanti malam sebelum tidur, pijetin dia. Asik ya. Langsung ibu-ibunya, lumayan pak, saya udah 30 tahun gak pernah dipijet pak. Ini badan saya ini udah kayak mesin, gak tahu gimana geraknya, udah kaku banget. Sudah. Saya tahu bagi para pria kayaknya gimana gitu ya. Hei, Alkitab mengatakan, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada pria yang pengen merusak badannya sendiri. Pengennya kalau bisa makan yang paling enak, tidur yang paling nyenyak, duduk yang paling enak, semuanya paling enak untuk diri sendiri. Alkitab bilang begini, sayangi istrimu seperti kamu sayang sama dirimu sendiri. Istri-istri, nanti kalau suamimu habis dengar khotbah ini, lakukan hal yang baik sama kamu. Buka mulut tolong penuh hikmat. Jangan gini, tunggu dikhotbahin dulu baru gitu. Kemana aja selama ini? Wah kalau digituin ya pria manapun gak ada yang seneng lah ya. Jadi istri-istri, kalau nanti suamimu lakukan kebaikan hari ini karena mau melakukan firman Tuhan, berikan pujian, say thank you, kasihi juga suamimu. Itu pernikahan yang kayak gitu tuh. Anak lihat kan, anak lihat, wah orang tuaku kayak gini. Iman yang tulus ikhlas tumbuh, anak jadi cinta Tuhan, karakternya kuat karena lihat suami istri, ayah ibunya benar di dalam Tuhan. Doa yuk, doa ya. Wajah Anda sudah bilang udah habis pak waktu ngomongnya pak. Iya saya tahu ya, yuk kita doa. Suami istri, engkau yang datang dengan suamimu, datang dengan istrimu, bolehkah engkau bergandengan tangan pegang? Saya ingin berdoa buat pasangan-pasangan yang di tempat ini. Jangan malu, jangan sungkan, jangan kaku, jangan enggan. Pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu. Saya mau berdoa buat pasangan-pasangan yang sudah menikah pada siang hari ini. Tuhan, aku berdoa, apapun masalah yang pernah terjadi, kekerasan hati, pikiran-pikiran yang salah, tembok-tembok yang menghalangi selama ini, kami runtuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Siang hari ini mengalir kasih dari tempat maha tinggi, yaitu kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Jamah hati, jamah pikiran,
Suami-suami Engkau jamah hatinya, Engkau lembutkan hatinya. Istri-istri Engkau berikan ketenangan, hati yang tentram dalam hatinya, dalam nama Yesus. Tuhan berkati pasangan-pasangan ini. Segala sesuatu yang mereka sudah putus asa, mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, tetapi siang hari ini Tuhan Engkau beri penghiburan, Engkau beri pengharapan. Roh Kudus bergerak, jamah dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang datang dengan anak-anak, pegang anakmu. Saya ingin berdoa buat keluarga-keluarga